Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapa orang kuat ini yang benar-benar berani menyerang suku Piton 9 tanah dalam yang tenang? Penatua Hu tersenyum saat melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan keributan di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang sangat ingin tahu betapa hebatnya pembunuh itu. Dia benar-benar berani menyerang 9 ular piton tanah dalam yang tenang, penguasa lokal wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh seseorang. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi-faksi besar yang terkenal di Central Plains akan memberi suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang beberapa wajah di tempat ini. Kecuali pikiran seseorang sedikit marah, jika tidak, seseorang tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Itu juga karena ini bahwa Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan 9 ular piton tanah dalam yang tenang di Pegunungan Tulang. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu. Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa tahu, jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Namun, dari desas-desus yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat dalam 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Kehidupan beberapa yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Penatua Hu tertawa getir. Dia juga sangat bingung dengan taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang ini memang cukup aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit kesemek yang lembut. Namun, orang ini melakukan hal-hal dengan cara yang berlawanan. Dia sengaja menemukan lawan yang merepotkan. Apakah ini tidak mencoba mempersulit dirinya sendiri? 9 ahli 9 ular piton tanah dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu semuanya menghilang tanpa kecuali. Bahkan tidak mungkin menemukan mayat mereka. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Kata Penatua Hu. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita diam-diam tinggal di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus memantau aktivitas sisa-sisa kuno. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan Tulang saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa masalah dibuat. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya berpaling dari masalah ini saat dia membuka mulutnya dan berkata, "Dimengerti." Penatua Hu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu sisa-sisa kuno dibuka. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan dengan lembut bergumam. Setelah mengusir orang-orang dari pavilion petir angin, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari pavilion bintang jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari mereka berlatih dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu cukup untuk kegiatan mereka. Selama menunggu dengan tenang ini, kelompok Xiao Yan juga bisa menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di Pegunungan Tulang ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan jauh di malam hari. Suara itu langsung dibebankan ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian semacam ini. Selama 3 hari ini, pavilion petir angin, yang didorong pergi dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah. Meskipun kelompok Xiao Yan mengerti bahwa Lei Zunse pasti tidak akan bisa dengan mudah menelan kemarahan ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaannya sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung.
Mereka tidak mengganggu siapapun dan juga tidak mengganggu mereka. Penantian santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik panas yang berapi-api. Dengan berlalunya 3 hari secara bertahap, ruang yang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas. Di bawah daya pikat sisa-sisa kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan tingkat di mana segel berubah, segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan sekali lagi terungkap di dunia ini. Malam itu sedingin air. Cahaya bulan sedingin es tersebar dari langit dan bersinar ke pegunungan yang terang benderang. Itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiao Yan duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, dia secara kebetulan dapat mengabaikan lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor berkedip di kaki gunung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang tampak anggun dan cantik samar-samar muncul di depannya, muncul seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai bepergian ke klanku. Tinju Xiao Yan mengepal perlahan. Sebuah tekad melintas di matanya. Terlepas dari betapa misterius dan kuatnya klanku, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiao Yan saat ini sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Douqi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan prestasi ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang muda yang luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Doudi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Cailin. Senyuman pahit yang rumit muncul di wajah Xiao Yan saat wajah cantik dan memikat melintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, aku ingin tahu, anak di dalam rahimmu itu, apakah dia sudah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah-olah tali ketat jauh di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan memakai kebahagiaannya di alisnya jika dia menyadari hal ini. Sedikit suara angin yang terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiao Yan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tapi masih dirasakan oleh Xiao Yan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam turun dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini ditempatkan bersama dan sebuah tenda mengeluarkan suara meledak. Setelah tenda pecah, itu mengungkapkan Xian, yang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Kejutan terasa ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kamu, pencuri? Xiao Yan kaget. Kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam ke arah orang bayangan hitam. Saat Xiao Yan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Orang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekuk tubuh yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Hantu ganas seperti topeng dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan. Lampu hijau aneh tiba-tiba meletus dari bawah topeng hantu. Lampu hijau ini menyala dan bersinar ke wajah Xian, yang menarik kembali. Xian merasa penglihatannya menjadi buram saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Mengaum. Ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Xian linglung. Naga ungu sepanjang setengah kaki muncul. Segera, itu meringkuk dan bangkit sambil meraung marah ke arah langit. Raungan naga naik dengan megah, dan lampu hijau runtuh hampir seketika. Aduh, kenapa bukan ular?
Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung tercengang saat melihat naga ungu di wajah Xian. Segera, suara sedikit tercengang terdengar. Ledakan. 3 tenda di sekitar seluruh tempat segera meledak sementara bayangan hitam terkejut. Xiao Yi, Tianhuo Zunze dan Xiong San melintas dan muncul. Mereka melihat orang bayangan hitam menyerang Xian dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi Xian! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan orang bayangan hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan api ungu coklat diaglomerasi menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat menghadapi serangan ganas oleh Xiao Yan ini. Cahaya hijau yang tidak biasa melintas di bawah topeng hantu. Dengan mudah menerima tangan api besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga sadar bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Anda ingin pergi? Wajah Xiao yang tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Selain itu, targetnya jelas Xian. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala yang terakhir. Api menyebar di atas tinjunya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras. Setelah merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam gelap menutupi kepalan sosok ini saat segera melemparkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiao Yan. Ledakan. Badai yang menakutkan menyebar ketika kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mundur 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, orang bayangan hitam itu sudah bergegas ke pegunungan yang dalam dan luas. Dengan penutup dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan ditangguhkan di langit malam. Matanya melihat ke arah tempat di mana bayangan hitam itu menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak langsung bertukar pukulan dengannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, lampu hijau yang tidak biasa itu menyebabkan dia merasakan bahaya. Aku bertanya-tanya dari mana orang ini berasal. Kenapa dia menyerang Xian? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, semakin banyak ahli tertarik pada sisa-sisa kuno. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di antara mereka. Sepertinya mereka benar-benar perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Segera, beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. Ada aura dari orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Beberapa sosok berhenti. Hidung seorang pemuda yang tampak galak bergerak-gerak sedikit. Matanya mengandung kilatan sengit saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan dan berkata. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati keempat orang ini yang telah muncul. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Douzong. Yang memimpin mereka sudah berada di kelas Douzun. Aura gelap dan dingin yang jelas bertahan di atas mereka, menyebabkan seseorang takut meremehkan mereka. Anggota suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang? Xiao Yan menyapu matanya sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aroma itu telah melarikan diri ke hutan pegunungan. Kemungkinan dia telah bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu melirik Xiao Yan dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga seorang elit Douzun. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah hutan pegunungan, di mana bayangan hitam itu menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kejar!" Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu.
Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan. 3 pria besar, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka, mengikuti dari belakang. Anggota suku dari 9 ular piton tanah dalam yang tenang sedikit sombong. Xiao Yan mengirim kelompok ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan orang-orang ini benar-benar akan memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam dari sebelumnya adalah orang misterius, yang telah menjungkir balikan suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang baru-baru ini. Namun, mengapa dia menyerang Xian? Xiao Yan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini ke dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung sudah terbangun karena situasi tak terduga dari sebelumnya. Kelompok Xiaoyi buru-buru maju untuk menemui Xiao Yan saat melihat kembalinya yang terakhir. Xiao Yan mendarat dan menjelaskan masalah ini sebelumnya. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius, yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Bukankah orang itu sengaja menargetkan suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang? Kenapa dia tiba-tiba menempatkan fokusnya pada Xian? Xiao Yi merajut alisnya sedikit dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xian dan tertawa, mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Cuy, siapa ular besar yang bau itu? Xian meringkuk mulutnya. Dia segera menggosok alisnya, dan ekspresi serius melintas di wajah kecilnya. Dia berkata, ketika lampu hijau dari orang itu bersinar lebih awal, aku merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, beruntung saya memiliki perlindungan dari garis keturunan saya. Meskipun aku tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, aku masih akan kehilangan kemampuan bertahanku untuk waktu yang singkat. Kelompok Xiao yang jelas terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Xian baru saja melakukan kontak tunggal dengan orang bayangan hitam tadi. Namun dia sebenarnya hampir dikendalikan oleh pihak lain. Orang ini benar-benar aneh. Dia sebenarnya mampu mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di Central Plains? Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Tian Mo Xingze mengerutkan kening dan berkata, Sial, aku pasti akan meledakkan kepalanya lain kali saat aku bertemu dengannya. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, orang tua saya juga akan mendapat masalah. Xiong San mengutuk. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yi dan dengan lembut berkata, Xian harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh. Selain itu, dia memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkannya mendapatkan kesempatan. Berdasarkan tebakanku, para ahli dari 9 ular piton tanah dalam yang tenang, yang telah menghilang, kemungkinan telah dikendalikan olehnya. Apa? Wajah semua orang memucat karena terkejut ketika kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Douzun dari antara para ahli 9 ular piton tanah dalam yang tenang yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan bisa mengendalikan Douzun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya, aku bisa menghentikannya. Namun, seorang elit Douzun telah menghentikan saya pada saat kritis. Ki elit Douzun itu miring ke sisi gelap dan dingin. Ini mirip dengan ahli dari suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang sebelumnya. Karena itu, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kemampuan mengendalikan orang lain semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahkan beberapa teknik Douzonic yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan sepenuhnya mengendalikan Douzun elit. Xiao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan juga mengangguk. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Kemungkinan suku 9 ular piton tanah dalam yang tenang akan sangat menderita dengan memprovokasi orang misterius seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Sisa-sisa kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kita akan memasukinya sedini mungkin. Jika tidak, semuanya akan merepotkan jika buah bayi jiwa akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Semua orang menjawab dengan serempak setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi.
Lautan manusia di pegunungan tulang berlipat ganda. Kebisingan serupa dibebankan ke awan. Tak terhitung banyaknya orang yang menunggu sisa-sisa kuno dibuka. 2 hari diam-diam mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah antisipasi dari puluhan ribu tatapan ini. Pada saat seberkas cahaya pagi tersebar dari langit dan menerobos kegelapan yang menutupi pegunungan 2 hari kemudian, pegunungan, yang telah menjadi sedikit sunyi, pada dasarnya meletus menjadi keaktifan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin kencang muncul dari segala arah. Banyak sosok manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiao Yan di puncak gunung juga sepenuhnya siap. Karena masuk ke sisa-sisa kuno terlalu berbahaya, hanya kelompok kecil Xiao Yan yang akan memasukinya. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh dan kedua sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Meskipun banyak yang merasa menyesal karena tidak bisa memasuki sisa-sisa kuno yang jarang terlihat ini, tidak ada yang keberatan dengan perintah Xiao Yan. Saat ini, yang terakhir secara bertahap membangun prestise sendiri di dalam Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tidak terduga bahwa sisa-sisa kuno ini benar-benar memiliki daya tarik yang menakutkan. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas menuju tengah pegunungan. Xiao Yi dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi meletus di pegunungan tulang. Asal-usul kekuatan hidup ini adalah jumlah sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Di bawah suasana menakutkan semacam ini, bahkan jenis aura gelap dan dingin yang unik di pegunungan tulang telah berkurang secara paksa. Dengan persepsi Xiao Yan yang luar biasa, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan, yang telah lama terdiam, mulai bergerak pada saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Sisa-sisa kuno ini benar-benar akan memiliki pertarungan sengit. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas pelan saat merasakan kekuatan aura ini. Kesulitan mencoba untuk berhasil mendapatkan teknik Dou kelas Tian di depan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit membayangkan pertempuran berdarah seperti apa yang mengguncang bumi akan meletus di pegunungan Bone ini untuk mendapatkan teknik Dou kelas Tian. Puncak gunung tempat kelompok Xiao Yan berada sudah berada di dekat tengah pegunungan. Oleh karena itu, setelah hanya beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melihat ruang terdistorsi jarak pendek di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki cekungan besar sepanjang 500 km. Namun, cekungan saat ini sudah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah-olah pori-pori seseorang akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata yang panas menatap tajam ke ruang yang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial itu menghilang, banyak orang akan melonjak terus-menerus seperti gelombang besar. Mata Xiao Yan menyapu lautan manusia di sekitarnya. Setelah itu, ia berhenti di beberapa area. Matanya sedikit serius. Setelah sekilas, dia menemukan bahwa setidaknya ada 5 bintang 3 elit Dou Zun. Teknik Dou kelas Tian memang memiliki daya pikat yang tak ada habisnya. Bahkan elit Dou Zun tidak dapat menahan daya pikat ini. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia juga memiliki beberapa keinginan terhadap teknik Dou kelas Tian. Namun, dia juga mengerti di dalam hatinya betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Dou kelas Tian dari tempat semacam ini. Pemiliknya akan menjadi magnet untuk masalah. Bahkan jika seorang elit Dou Zun adalah untuk mendapatkan teknik Dou kelas Tian, apakah dia bisa berhasil meninggalkan pegunungan tulang ini juga akan menjadi pertanyaan. Saya ingin tahu apakah teratai api pemusnahan saya atau teknik Dou kelas Tian lebih kuat. Xiao Yan mengedipkan matanya. Keingintahuan juga muncul di dalam hatinya. Ledakan. Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak sementara Xiao Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan tulang. Beberapa riak sudah terbentuk di ruang sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan melihat cahaya hari lagi.